Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita tiba di pasal ke-11 dari Kisah Para Rasul. Kita akan fokuskan renungan hari ini pada ayat yang ke-23 dan 24. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Mari hari ini kita belajar dari pribadi yang bernama Barnabas. Siapakah Barnabas? Barnabas adalah seorang Yahudi, keturunan Lewi, berasal dari Siprus. Seorang yang memiliki nama asal Yusuf. Namun ia dipanggil dengan sebutan Barnabas oleh para rasul, yang berarti adalah anak penghiburan. Sebutan ini menunjukkan karakter dari Barnabas itu sendiri, yang membawa penghiburan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka, bagi orang-orang yang tertolak. Ia selalu menjadi orang pertama, bahkan menjadi teman dan sahabat bagi mereka yang tertolak. Barnabas disebut sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ia penuh dengan Roh Kudus. Ia orang yang dipakai dengan Roh Kudus dengan luar biasa. Dia dipilih bahkan menjadi orang yang melakukan perjalanan misi kepada bangsa-bangsa bersama dengan Paulus dan Markus. Dan dalam pelayanannya ia disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ia juga penuh dengan iman karena ia dikenal sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan ia setia sampai akhir hidupnya. Ia dicatat sebagai martir karena penganiayaan demi pekabaran Injil Yesus Kristus. Ia juga dikenal sebagai orang baik. Mengapa orang baik disebutkan lebih awal di dalam ayat ini? Saya menduga bahwa kebaikan hati Barnabas adalah karakter yang paling menonjol dari pribadi Barnabas itu. Mengapa? Maka di dalam ayat-ayat di dalam Kisah Para Rasul kita akan menemukan siapakah Barnabas itu. Di dalam ayat yang Kisah Para Rasul 4 kita akan menemukan bahwa Barnabas orang yang terkenal dengan kemurahan hatinya, karena ialah yang menjual ladang miliknya dan membawa uang hasil penjualan itu ke depan kaki rasul-rasul yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jemaat yang kekurangan. Kebaikan hatinya dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, Barnabas adalah orang yang dikenal dengan kebaikan hatinya kepada orang-orang yang tertolak, dengan menerima mereka apa adanya dan menjadi teman bahkan sahabat bagi mereka. Ialah yang pertama-tama menerima Saulus ketika ia bertobat. Saulus bertobat dan mau bergabung dalam kelompok para rasul di saat yang lainnya mencurigai Saulus. Ia jugalah yang menerima Markus ketika ia gagal dalam pelayanan atau perjalanan misi pertamanya dan mengajaknya kembali untuk melayani bersama dengan Barnabas saat Paulus menolaknya untuk ikut pelayanannya. Maka tepatlah jika ia disebut sebagai Barnabas, anak penghiburan. Lewat kebaikan hatinya, lewat kemurahan hatinya, banyak orang dihiburkan dan banyak orang akhirnya menjadi percaya karena pelayanannya. Roh Kuduslah yang pastinya mengerjakan kebaikan hati yang tulus di dalam diri Barnabas dan setiap orang percaya tentunya, karena kebaikan hati merupakan buah dari Roh Kudus yang perlu nampak di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Oleh karena itu marilah hari ini kita minta Roh Kudus untuk menumbuhkan kebaikan hati dan kemurahan hati di dalam diri kita seperti Barnabas, sehingga orang lain dihiburkan lewat hidup dan pelayanan kita. Maka jadilah orang yang menghiburkan orang lain dan bukan melukai orang lain. Filipi 4 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.